Guys, ada resep praktis mudah. Ini namanya fuyung hai guys. Bahannya juga aduh simple deh. Tinggal diiris-iris doang kok itu kolnya. Lalu ini daun bawang diiris-iris juga. Lalu semuanya dimasukin di dalam satu wadah dan ditambahin 2 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung maizena ataupun sagu. Nah, ini gue tambahin daging kalengan nih kepiting ataupun juga bisa daging udang. Lalu campurin 4 butir telur, merica bubuk, garam dan penyedap rasa guys. Lalu diaduk-aduk seperti ini sampai dengan rata ya. Lalu siapin minyak agak banyak dan apinya besar. Lalu dituangin seperti ini tuh adonannya. Nah, tungguin sampai kiri-kirinya atau sisi-sisinya menguning atau golden brown dan ditutup. Nah, ini siapin buat bahan sausnya. Bawang putih yang digeprek, saus tomat, saus sambal, air, dan ditambahin sama kecap Inggris, gula pasir, garam, dan penyedap rasa. Dimasak sampai kental seperti itu. Lalu dibalik adonan telurnya dan digoreng seperti ini. Enak banget. Yang suka nongkrong di Blok M pasti suka makan ini. Yuk bikin gultik. Begini cara buatnya. Gue pakai lidah sapi, direbus sebentar dengan air mendidih guys. Kemudian angkat lidah sapinya, lalu kupas, bersihkan kulit lidah sapinya. Dan direbus lagi dengan 3 liter air selama 1 jam sampai dengan empuk ya guys. Terus angkat lidah sapinya dan dipotong tipis ya guys. Nah, gue pakai Olay Kitchen Knife Set nih. Warnanya yang lucu dengan 6 jenis pisau untuk berbagai fungsi, terbuat dari bahan stainless steel, food grade anti karat. Lapisan non-sticknya jadi mudah dibersihin. Lanjut haluskan semua bahan bumbunya. Bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, kemiri, kunyit, jahe, ketumbar, merica bubuk. Lanjut tumis dengan sedikit minyak, daun salam, serai, daun jeruk, kayu manis, cengkeh, kapulaga, dan masukkan bumbu halus. Ditumis sampai dengan harum, masukkan ke air kaldu dan irisan dagingnya. Tambahkan santan, masak sampai dengan empuk. Gultik ala Blok M nih guys, sudah jadi. Asli ini lebih enak daripada Blok M guys. Selamat mencoba. Yuk bikin jajanan tradisional dari singkong. Begini cara buatnya. Kupas, cuci bersih, potong-potong 1 kilo singkong. Lalu dikukus sampai dengan matang seperti ini ya guys. Siapkan 1 butir kelapa parut yang sudah dikupas kulitnya. Tambahkan 50 gram gula pasir, 2 sendok teh garam. Kemudian dikukus sampai dengan matang guys. Setelah singkong matang, step selanjutnya dihaluskan. Tambahkan 100 gram kelapa parut yang sudah dikukus, 100 gram gula pasir, 50 gram susu bubuk. Lalu diaduk sambil dihaluskan lagi ya. Hasilnya seperti ini guys. Kemudian disesuaikan dengan selera, bisa tambahkan pasta coklat, pasta pandan, dan lainnya. Hasilnya seperti ini, cantik banget kan? Kemudian tinggal digiling atau dicetak. Atasnya dikasih sisaan kelapa parut. Sudah jadi getuk singkong guys, jajanan tradisional versi gue nih. Getuk singkongnya legit, wangi, lembut banget, enak banget. Selamat mencoba di rumah ya. Dan ini bisa sudah layak dijual guys. Ikan kembung bakar dicocol sambal kemang. Begini cara buatnya. Pertama, bikin bumbu ikan bakar 10 cabai keriting merah, 6 bawang merah, 4 bawang putih, 4 cm jahe, 4 cm kunyit, 2 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa. Diulek sampai dengan halus guys. Kemudian kerat kedua sisi ikan kembungnya, tambahkan dengan 2 buah jeruk nipis yang diperes. Lalu lumuri bumbu ke seluruh sisi ikannya. Marinasi minimal 30 menit ya. Lanjut bisa dimasak di atas arang ataupun di pan yang anti lengket guys. Dibakar sampai matang sempurna. Untuk sambal kemangnya 5 cabai keriting merah, 5 cabai rawit merah, 5 bawang merah, 1 sendok makan gula jawa, setengah sendok teh terasi, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa. Diulek-ulek dihalusin. Tambahin deh setengah buah daging buah kemangnya guys. Dan diulek-ulek lagi. Siapa nih yang gak ngiler lihat ikan bakar kembung plus sambal kemang. Jadi kemarin infonya dari sahabat-sahabat online, sambal kemang enak banget dibuat sambal dan rasanya ajib banget. Bikin bekal sekolah buat anak yuk bun. Begini cara buatnya. Pertama buat adonan kulitnya. 200 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, 1 butir telur ayam, 25 ml minyak goreng, dan 600 ml air matang. Diaduk sampai dengan rata ya. Lanjut dimasak di pan diameter 20 cm sampai dengan matang. Lalu tunggu dingin. Kemudian bikin bahan mayonesnya ya. Tuang 200 gram mayones yang siap pakai, tambahkan 50 gram kental manis, diaduk sampai dengan rata ya bun. Lanjut isi kulit dengan irisan telur rebus, mayones, smoked beef, dan keju parut. Dilipat seperti ini ya hasilnya bun. Lalu lapisi dengan tepung terigu, masukkan ke kocokan telur dan dibaluri tepung roti sampai rata. Digoreng di minyak panas dengan api sedang sampai kecoklatan seperti ini dan diangkat bun.
Nih, bekal favorit anak gue buat sekolah, Bun. Doyan banget nih, gampang kan bikin risoles mayones? Yuk bikin juga buat bekal anak sekolah kamu. Hasil mancing ikan, alama besarnya hampir 2 kilo dong, dimasak ikan acar kuning. Begini cara masaknya. Pertama, kerat-kerat kedua sisi ikan dibumbui dengan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh micin, dan 2 buah jeruk nipis di semua sisinya. Kemudian digoreng ikannya sampai kering seperti ini. Masukkan 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 butir kemiri, dan 5 senti kunyit. Dihaluskan ya. Kemudian potong panjang 2 buah timun, 1 buah wortel, dan belah 2 10 siung bawang merah. Kemudian tumis 4 lembar daun salam, 2 batang serai yang digeprek, masukkan bumbu halus, ditumis sampai harum, masukkan semua potongan sayurannya. Dituang dengan 300 ml air matang, tambahkan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh micin, dan 1 sendok teh cuka. Dimasak sampai matang sempurna. Kemudian kalau udah matang, siram acar kuningnya ke atas ikan. Dimakan pas lagi anget, gurih, seger, enak banget. Yuk cobain mas. Yang mau belajar cara mengolah jantung pisang yang benar, begini cara buatnya. Pilih jantung pisang kepok yang besar dan bulat bentuknya. Jangan pakai jantung pisang yang lebih lonjong atau kurus. Jantung pisang kepok dengan rasa yang paling enak dan tidak pahit. Potong ujungnya dikupas sampai ke bagian kuning seperti ini. Tips motongnya, olesi kedua sisi pisau dengan minyak goreng agar jantung pisang tidak menghitam saat diiris dan dimasak guys. Lalu diiris-iris tipis jantung pisangnya seperti ini. Siapkan rebusan air yang ditambahkan dengan 1 sendok makan garam, lalu direbus jantung pisang selama 15 menit, diangkat. Tuh, cantik kan jantung pisangnya tidak menghitam. Kemudian gue mau masak gulai jantung pisang guys. Tumis daun salam, serai, daun jeruk, lengkuas, dan bumbu halus. Ditumis matang, dituang dengan air matang, serta santan instan. Dimasak sampai harum dan masukkan jantung pisangnya. Bumbui dengan gula pasir, garam, micin, dimasak selama 20 menit. Itu dia cara mengolah jantung pisang ya guys. Semoga bermanfaat.